Selamat sore, perkenalkan nama saya Abigail Victoria dari kelas 11 IPS 3. Hari ini akan membahas tentang teks cerpen yang telah saya buat. Hal pertama yang akan saya bahas adalah unsur dari teks cerpen yang sudah saya buat. Pertama-tama ada judul. Judul dari teks cerpen yang saya sudah buat adalah Menggapai Sempurna. Temanya adalah mengenai perjuangan mendapatkan nilai sempurna di ujian nasional. Tokoh-tokoh dalam cerpen yang saya buat adalah saya sendiri atau Abigail, ibu, ayah, Gabriela, dan juga ibu guru. Dan yang terakhir, sudut pandang yang digunakan dalam teks cerpen saya adalah sudut pandang tokoh utama, orang pertama. Berikut isi cerpen yang sudah saya buat. Bali, Juni 2016. Namaku adalah Abigail Victoria. Saat ini aku berada di kelas 6 SD. Walaupun sebentar lagi aku akan lulus dan kembali melanjutkan pendidikanku di sekolah menengah pertama. Beberapa minggu yang lalu, kedua orang tuaku mengajak aku, adikku, dan keluarga kami yang lainnya untuk berlibur ke Pulau Dewata. Dan harus kuakui, Bali memang sangat menyenangkan. Pantainya yang indah, tarian yang unik, budayanya yang kental, dan water sportnya yang sangat seru dan menegangkan. Tapi ada sesuatu yang kerap membuat pikiranku terganggu. Hasil ujian nasionalku. Kami pun segera memasuki restoran dan menduduki salah satu meja dengan pemandangan yang sangat indah. Dari dalam restoran hotel itu, aku bisa melihat pantai yang indah dan para wisatawan yang terlihat bahagia, berenang dan berselancar bersama keluarga dan teman-teman mereka. Senyumku mulai terangkat. Indah juga kehidupan di sini, pikirku. Kehidupan di antara budaya yang mengagumkan dengan pemandangan alam yang tampak tak nyata. Kak, ayo makan, ujar ibuku. Terlalu sibuk memikirkan keindahan Bali, aku sampai lupa mengambil berbagai macam makanan yang tersedia di sana. Aku pun beranjak dari tempat dudukku dan mulai memindai area sekelilingku. Yang mana dulu ya yang harus kucoba? Beragam makanan lezat dari seluruh Nusantara, bahkan negara-negara lainnya tersedia di sana. Sembari mengambil berbagai menu di meja, aku tiba-tiba teringat akan satu hal. Aku sudah bukan anak SD lagi sekarang. Aku akan resmi lulus hanya dalam beberapa jam. Semua perjuangan dan kenangan selama 6 tahun ini, semua itu akan berakhir sebentar lagi. Tentu saja aku senang. Aku akan menjadi anak SMP sekarang. Aku akan bertemu teman-teman baru, berjuang dengan hal-hal baru, dan membuat kenangan baru. Tapi harus kuakui, aku cukup sedih juga sebenarnya. Memang banyak perjalananku di sekolah dasar yang tidak menyenangkan. Tapi aku banyak belajar di sana. Ada banyak kenangan-kenangan yang tak bisa tergantikan dibuat di sana. Aku benar-benar akan merindukan semua teman-teman dan masa laluku di sana. Sorry. Seorang turis asing tak sengaja menyenggolku. Aku pun tersadar dari lamunanku. It's okay, jawabku tersenyum. Aku kembali menghela nafas. Ini kan liburan, aku tidak boleh terlalu banyak pikiran, pikirku. Aku pun kembali ke mejaku membawa beragam jenis makanan di piringku. Pagi itu kuhabiskan dengan menikmati sarapan bersama keluargaku, menikmati beragam menu sembari berbincang bersama. Tak lama kemudian, kami pun selesai menikmati sarapan kami. Kami segera masuk ke dalam mobil travel yang sudah disiapkan di sana. Di sana kami kembali berbincang. Sampai ayah menerima panggilan. Halo, dengan siapa? Tanya ayah melalui telepon. Pak Edi. Baik-baik. Jadi bagaimana, Pak? Begitu mendengar namanya, aku langsung tahu siapa yang ayah sedang telepon. Pak Edi adalah bagian tata usaha di sekolahku. Dialah yang memegang dan mengurus masalah dokumen sekolah, termasuk hasil ujian nasional. Jantungku berdebar-debar mendengarkan pembicaraan di antara mereka. Juara 1? Ya benar, Pak, ujar ayahku. Bak disambar petir, aku terkejut bukan main mendengar kata-kata itu. Ibuku langsung memelukku erat-erat. Wah, juara 1, Kak, kamu hebat banget, ujar ibuku. Ternyata usahaku selama ini tak sia-sia. Aku meraih nilai tertinggi ujian nasional di sekolahku. Melihat ke belakang, semua waktu dan tenaga yang kukeluarkan untuk belajar ternyata sangat sepadan. Aku tidak bisa berhenti tersenyum mengingat betapa khawatirnya aku sebelumnya karena mengira akan mendapatkan hasil yang buruk. Akhirnya aku bisa menghembuskan nafas lega mendengar berita baik itu. Nilainya berapa, Pak? Tanyaku. Belum dapat, kata ayahku.
Nanti sepertinya akan dikabari lagi, tambahnya. Wah, puji Tuhan kak, ujar ibuku dengan semangat. Senang sekali rasanya melihat kedua orang tuaku tersenyum bangga mendengar hasil kerja kerasku. Walaupun begitu, rasa penasaran sebenarnya masih menghantuiku. Sebenarnya berapa nilai ujian nasional yang kudapat? Berbagai kombinasi angka pun mulai bermunculan di dalam pikiranku. Namun aku mencoba untuk tak terlalu memikirkannya. Aku mendapatkan peringkat yang bagus, dan itu sudah cukup bagiku. Lagi pula aku ingin menikmati waktuku di sini. Sebaiknya aku tidak memikirkan hal-hal seperti itu dahulu. Cekrek! Suara mobil yang terbuka pun terdengar. Adikku yang tak sabar menikmati arus ombak segera berlari keluar, disusul anggota keluargaku yang lainnya. Nenekku sedang berusaha membangunkan kakekku yang sedang tertidur, sementara ayah masih sibuk berkutat dengan ponselnya. Akhirnya aku pun memutuskan untuk keluar, menghirup udara pantai yang segar. Di sana, ibu dan tanteku sedang bersuah foto bersama. Adikku dan sepupu-sepupuku bermain, mengejar satu sama lain di tengah pasir yang halus. Tak lama kemudian, ayahku pun keluar. Ia segera menuju sebuah booth di dekat pantai dan melakukan transaksi di sana. Ia memanggil kami semua sekeluarga dan menanyakan wahana water sport apa saja yang ingin kami mainkan. Kami pun langsung berdebat memilih pilihan masing-masing, walaupun akhirnya kami sepakat memilih beberapa wahana. Suasana bermain di pantai sangat menyenangkan sampai kami lupa waktu. Bahkan sampai pukul 12 siang pun, kami masih asik bermain wahana-wahana di pantai. Kami menaiki banana boat, sebuah wahana berbentuk pisau yang ditarik speedboat yang kencang. Rasanya menurutku seperti menaiki roller coaster di air. Benar-benar asik sekali. Air yang memercik wajahku membuat mataku harus tertutup sesekali waktu. Goncangan yang keras juga membuatku memegang erat tali di depanku. Walaupun menegangkan, tapi wahana ini sangat seru dan menyenangkan bagiku. Selain itu, kami juga melakukan snorkeling di tengah laut. Melihat keindahan ikan-ikan dan terumbu karang di Laut Bali yang sangat jernih dan beragam jenis makhluk hidup yang mempesona di dalamnya membuat kami merasa bahagia. Walaupun terkadang garam laut terus memasuki hidung dan mulutku, sehingga aku harus naik ke perahu dan beristirahat sesekali, tapi aku tetap merasa sangat senang bersnorkeling bersama saudara-saudaraku. Setelah kami kembali ke daratan, ibu segera memanggilku dengan terburu-buru. "Kak, sini-sini," ujar ibuku. "Ada apa, Mah?" tanyaku. "Ayo sini dulu, cepat." Aku pun berlari kencang menuju ibuku sampai hampir terjatuh. "Nilai UN-mu sudah keluar." "Hah? Serius, Mah?" "Iya, kamu mau tahu hasilnya, Kak?" "Mau, Mah. Ini," ujar ibuku sembari memberikan telepon genggamnya kepadaku. Aku pun segera melihat layar telepon itu dan memerhatikan tulisan nilai yang tertera di sana. 366,6, tanyaku tidak percaya. "Iya," ujar ibuku. Wah, aku cukup terkejut. Aku segera membaca nilai per mata pelajaran yang tertulis di bawahnya. Bahasa Indonesia 90, Ilmu Pengetahuan Alam 92,5, Matematika 100. Ini benar matematika aku 100. Apa tidak salah hitung? Tentu saja tidak, Kak. Mana mungkin mereka salah menghitung ujian nasional. Wah, tentu saja aku terkejut. Matematika merupakan musuh terbesarku dari kecil. Aku tidak pernah menyukai mata pelajaran ini, sama sekali. Aku tidak ahli dalam bidang matematika, tapi harus kuakui, bukan berarti aku tidak bisa mengerjakan studi ini sama sekali. Namun tetap saja, aku tidak menyangka akan mendapatkan nilai sempurna dalam mata pelajaran yang aku tidak sukai dan aku tidak pandai melakukannya. Tapi melihat ke belakang, aku cukup bangga aku bisa mendapat nilai sempurna dalam mata pelajaran ini. Beberapa bulan sebelumnya, "Kak, mulai sekarang kamu akan ikut les dengan Gabriela ya?" "Serius, Mah?" "Iya, memangnya kenapa?" Aku berpikir keras. Tidak mungkin aku menolak ajakan ibu karena aku merasa iri kepadanya. Gabriela merupakan anak yang digemari dan disanjung di sekolahku. Ia terkenal karena merupakan murid yang disiplin, selalu bekerja keras, sopan, rupawan, dan baik hati. Bagi guru-guru, ia adalah definisi murid yang sempurna. Sementara bagi para murid, ia adalah definisi teman yang diinginkan semua orang. Terbalik dengan Gabriela, aku merupakan murid yang biasa-biasa saja. Aku tidak
Aku tidaklah bodoh, tapi aku juga bukanlah yang paling cerdas. Terkadang aku juga cukup ceroboh, terutama ketika di kelas. Aku jelas sekali bukanlah seseorang yang dianggap cantik di sekolahku. Wajahku biasa-biasa saja, dan tubuhku bahkan sering sekali menjadi bahan ejekan para murid di sana. Hal yang paling menyakitkan untukku adalah Gabriela merupakan saudaraku. Kedua orang tua kami sangatlah dekat. Begitu juga kami. Aku bahkan seringkali dititipkan di rumahnya ketika kedua orang tuaku sedang sibuk bekerja. Kami sudah bersama sejak kami masih sangat kecil. Bahkan mungkin sejak kami berdua baru saja belajar cara berjalan. Kami pergi ke sekolah dasar yang sama, selalu berada di kelas yang sama. Bahkan ketika pertama kali kami harus berpisah di kelas 3, aku merasa sedih sekali tidak bisa berada di satu kelas yang sama sepertinya. Aku ingat setiap istirahat, aku selalu berusaha ke kelasnya, mengajaknya bermain dan berbincang bersama, dan kembali lagi ke kelasku ketika bel masuk berbunyi. Kami benar-benar seperti saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Namun, kedekatan kami tidak selalu membawa kebahagiaan. Seperti yang kuceritakan tadi, Gabriela merupakan seorang murid yang bisa dikatakan sempurna. Hampir setiap hari, orang tuaku selalu membandingkan diriku dengannya. Karena itu, ketika ibuku mengajakku mengikuti les yang sama dengan Gabriela, aku sebenarnya ingin menolak saja. Aku takut akan kembali dibanding-bandingkan dengannya, dan aku tidak menyukai hal itu. Aku tidak mau memandangnya sebagai musuh, ancaman, lawan, dan sebagainya. Tapi apa daya, tak mungkin aku menolak ajakan orang tuaku untuk mengikuti les itu. Lagi pula, aku emang membutuhkannya. Dalam beberapa bulan, ujian nasional akan segera berlangsung. Mengikuti les itu akan membantuku agar semakin baik dalam melaksanakan ujian nasional. Tidak apa-apa, Mah. Aku akan mengikuti les itu, jawabku. Benar, Kak. Oke, Mama akan menghubungi Mama Gabriela ya, Kak, supaya jadwal kalian bisa disamakan. Entah mengapa perasaanku tidak enak dengan semua rencana ini. Baik, Mah. Tapi aku tetap menyetujuinya. Ah iya, ujar ibuku. Mulai sekarang, kamu mungkin akan lebih sering lagi bersama Gabriela, karena kalian kan akan les bersama. Jadi akan lebih baik kalau kalian pulang sekolah dan banyak menghabiskan waktu untuk belajar bersama. Benar kan? Iya mah, benar, jawabku terpaksa. Oke, kalau begitu siapkan saja dulu materi-materi yang ingin kamu bahas dengan gurunya. Nanti Mama akan menghubungi Mama Gabriela dulu, oke? Oke, Ma. Beberapa hari kemudian, aku dan Gabriela pun memulai les kami. Sepulang sekolah, kami dijemput oleh orang tuanya dan langsung menuju tempat les kami berdua. Hari pertama sebenarnya berjalan cukup lancar. Kami mulai belajar banyak hal dan berlatih soal-soal ujian nasional dari tahun-tahun sebelumnya. Awalnya aku sempat kebingungan. Gabriela tampak sangat dekat dan sepertinya sudah mengenal guru kami. Tapi kemudian aku mengetahui bahwa mereka memang bersaudara. Walau begitu, aku tidak mau berpikir negatif. Guru kami terlihat seperti seseorang yang baik, dan aku memilih untuk mencoba mempercayainya. Beberapa sesi setelahnya, semua cukup berjalan dengan baik. Walau begitu, harus kuakui, bahkan guru kami pun terkadang seringkali membandingkan hasil latihanku dengan Gabriela. Tetapi aku berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya. Aku hanya perlu fokus terhadap pelajaran dan latihan-latihan yang diberikan guru kami supaya aku bisa mendapatkan nilai yang baik untuk ujian nasionalku. Yang penting adalah aku dapat menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal di ujian nasional nanti. Namun, suatu hari ada sesuatu yang terjadi. Gabriela tidak bisa mengikuti les karena sedang sakit. Aku sempat ragu untuk menghadiri les kali ini karena aku merasa keadaannya akan cukup canggung nanti dengan guru kami. Walau begitu, aku akhirnya memutuskan untuk tetap mengikuti les kali ini karena perkataan ibuku. Kak, kamu tidak boleh bergantung dengan orang lain. Tapi Ma, aku takut suasananya akan canggung nanti. Tidak apa-apa Kak, yang penting adalah kamu harus menggunakan semua kesempatan yang ada untuk mendapatkan hasil yang terbaik di kemudian hari. Iya sih Ma, dengarkan Mama ya nak. Pada akhirnya, setiap orang harus memiliki jalan mereka sendiri. Kamu tidak boleh terus mengikuti dan bergantung dengan orang lain, termasuk Gabriela. Walaupun dia sedang sakit dan tidak bisa mengikuti les ini, kamu harus tetap menghadirinya. Perkataan Mama terus terngiang di dalam kepalaku.
Memang benar, kalau aku tidak mau menjadi bayangan Gabriela, aku harus berhenti juga bergantung dengannya. Aku harus menempuh jalanku sendiri, begitu jugalah dengannya. Karena itulah akhirnya aku memutuskan untuk tetap mengikuti sesi les hari ini. Sudah sampai kak, ujar ayahku ketika akhirnya kami sampai di tempat les itu. Oke pa, belajar yang baik ya nak. Baik pa, sampai jumpa pa. Aku akhirnya masuk ke dalam tempat les itu. Aku menunggu cukup lama di sana sampai guruku akhirnya datang. Ah, saya kira kamu tidak akan datang. Memangnya kenapa bu? Gabriela kan tidak datang, jadi saya mengira kamu juga tidak akan datang. Ah, begitu, ujarku kebingungan ingin mengatakan apa. Baiklah, ayo naik ke atas. Perasaanku mulai tidak enak, tapi aku mencoba untuk melupakannya. Tunggu di sini ya. Baik bu. Tak lama kemudian, ia pun datang membawa banyak kertas yang berisi soal-soal latihan beserta kunci-kunci jawabannya. Kamu kerjain ini dulu ya. Baik bu. Aku pun mulai fokus mengerjakan soal-soalnya, menyelesaikan satu demi satu hitungan-hitungan yang tertera di sana, melingkari soal-soal yang tidak aku ketahui jawabannya, dan mencatat cara-cara penyelesaiannya. Tak lama kemudian, aku pun selesai menyelesaikan soal-soal yang telah diberikan tersebut. Saya sudah selesai bu, ujarku. Ah, cocokkan saja dengan kunci jawaban di sana. Aneh, biasanya ia akan menjelaskan sendiri jawaban-jawaban dan cara penyelesaiannya. Maaf bu, tapi ada beberapa nomor yang tidak saya mengerti bu. Nanti kamu cari sendiri aja di internet. Tapi bu, sudah, yang penting kamu cocokkan dulu jawabannya. Nanti bahas soalnya minggu depan saja. Kasihan Gabriela kalau ia tidak mengerti cara mengerjakan soal-soalnya. Air mata mulai menggenang di mataku. Padahal aku sudah semangat mengikuti les hari ini, mengerjakan soal-soalnya dengan fokus dan serius. Tapi tetap saja aku bisa melihat bahwa guruku tidak merasakan hal yang sama. Sejak dari awal tadi, ia tampak murung dan tidak semangat. Aku sudah berusaha untuk tidak menggubris hal itu, tapi akhirnya aku sadar, dia memang sedang tidak ingin untuk mengajarku. Ia tidak seperti ini ketika ia mengajar Gabriela. Ia bahkan selalu murah senyum dan semangat. Tetapi ketika denganku, ia tampak bosan dan tidak mood mengajar. Ah sudahlah, memikirkannya hanya akan membuatku semakin sedih dan tidak semangat dalam belajar. Tak lama kemudian, aku pun telah selesai mencocokkan dan menilai jawaban latihanku. Sudah saya cocokkan bu. Oh, berapa nilainya? 60 bu, ujarku gugup, takut akan reaksi guruku. Kecil sekali ya, kemarin Gabriela dapat 90 loh. Air mataku pun akhirnya mulai menetes pelan-pelan dari mataku. Iya bu, maaf bu, nanti saya akan lebih baik lagi. Ya sudah, kalau begitu hari ini sudah selesai ya lesnya. Baik bu, ujarku. Guruku langsung merapikan barang-barangnya dan segera meninggalkan tempat belajar kami. Aku pun langsung memasukkan alat tulisku ke dalam tas dan menelpon ayahku untuk menjemputku. Hari-hari setelahnya tidak lebih baik dari hari itu. Aku semakin sering dibandingkan dengan Gabriela di tempat les dan sekolah. Aku juga berusaha keras melewati ejekan-ejekan teman-teman di sekolah. Gabriela juga tidak membantuku, tidak pernah membelaku di momen-momen terendahku seperti ini. Malahan, ia semakin menjauh dariku dan seringkali meninggalkanku untuk teman-temannya yang lain. Aku sudah berusaha tidak terlalu memikirkannya, tapi hal itu begitu sulit dilakukan ketika seluruh dunia tampak bertentangan denganmu. Yang kulakukan sekarang hanyalah berusaha keras dan terus berdoa demi mencapai impian-impianku. Berlatih soal-soal demi soal-soal, mendapatkan nilai yang sempurna, supaya aku bisa diterima di sekolah yang bagus kelak. Terkadang aku merasa sendiri dan kesepian. Aku memiliki teman-teman seperti Gabriela misalnya, tapi aku sadar mereka tidak selalu hadir untukku. Bagi mereka, aku hanyalah pilihan kedua. Hanya ada ketika teman-teman mereka yang utama pergi entah kemana. Tak terasa hari yang kutunggu-tunggu pun akhirnya tiba juga. Hari di mana ujian nasional akan berlangsung. Jangan lupa berdoa ya nak, ujar ibuku. Iya mah, Abi tidak akan lupa, jawabku. Jawab dengan tenang ya nak, kamu kan sudah kerja keras. Jawab saja sesuai kemampuanmu, tambah ayahku. Baik pak, kalau begitu Abi pergi dulu ya. Setelah mengucapkan salam kepada kedua orang tuaku, aku langsung masuk ke dalam ruang ujian dan menyiapkan alat tulisku. Tak lama kemudian, soal ujian pun dibagikan dan aku mulai mengerjakan dengan seksama setelah bel masuk berbunyi.
Ketika aku sudah menyelesaikan semua soal-soalnya, aku pun kembali mengecek ulang, memeriksa semua jawaban yang kupilih, sampai akhirnya bel selesai pun berbunyi. Waktu sudah habis, dan sudah saatnya aku mengumpulkan jawaban dan kembali mempersiapkan ujian berikutnya. Seperti itulah 3 hari yang kulalui, sampai akhirnya ujian terakhir pun kuselesaikan, dan akhirnya aku bisa bernafas lega. Ah, selesai juga akhirnya, kataku. Jadi bagaimana menurutmu hasilnya? Tanya ayahku. Aku tidak tahu, Pak, tapi aku berharap akan mendapatkan nilai yang baik. Aku yakin aku bisa menjawab semua soal-soalnya, jadi seharusnya aku bisa mendapatkan nilai yang memuaskan, jawabku. Baguslah kalau begitu. Istirahatlah, kamu sudah bekerja keras selama ini bukan? Tambah ibuku. Iya, terima kasih, Ma, jawabku. Bali, Juni 2016. Ah, benar, perjuanganku memang cukup keras untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus seperti itu. Baguslah, itu berarti kerja kerasku tidak sia-sia. Memang kita harus fokus terhadap tujuan kita sendiri, dan tidak terus mengikuti dan terbawa dengan orang lain. Tidak peduli apa yang mau orang lain katakan, yang penting adalah kita tetap bekerja keras untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Tidak ada perjuangan yang mengkhianati hasilnya. Ketika kita sudah fokus dengan tujuan kita, ketika kita sudah berjuang dan bekerja keras, kita pasti bisa menggapai sempurna. Nah, berikut tadi adalah isi dari teks cerpen yang sudah saya buat. Terakhir, ada amanat dari cerita cerpen yang saya buat yang berjudul Menggapai Sempurna. Amanat yang bisa kita pelajari dari cerpen ini adalah kita harus fokus terhadap tujuan kita sendiri dan tidak terus mengikuti dan terbawa dengan orang lain. Kita harus tetap bekerja keras untuk mencapai tujuan yang kita inginkan karena tidak ada perjuangan yang mengkhianati hasilnya. Sekian presentasi mengenai cerita pendek dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan.